Tertib, sabar, dan jangan pernah menerobos palang pintu kereta bila sudah tertutup. Kepatuhan terhadap peraturan tak hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan banyak orang. Keluarga Nur Ainia Rahmadina dan keluarga korban kecelakaan kereta mengambil barang-barang milik korban di stasiun Bekasi Timur. Jemaah Haji Indonesia kloter pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka akan langsung menunaikan umroh wajib. Halo saudara, selamat datang di program Indonesia Update, beragam informasi dari seluruh penjuru tanah air dan juga liputan haji 2026 sudah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maidop Elfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran terjadi di apartemen Mediterania Tower C, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari korsleting pada panel listrik yang berada di basement gedung. Terus. Pelan-pelan, santai. Salah satu backup dia. Cuman masih sesak. Inilah detik-detik saat petugas damkar mengevakuasi salah satu penghuni perempuan dari bangunan apartemen yang terbakar. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban menggunakan tangga menuju lantai dasar. Korban dievakuasi dengan cara digendong karena mengalami sesak napas. 22 unit mobil damkar dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan menyelamatkan para penghuni yang terjebak. Kita fokusin untuk evakuasi dulu aja, pemadaman kan tidak ada. Dan ini adalah visual lain saat petugas pemadam kebakaran mengevakuasi satu persatu penghuni apartemen. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tangga secara ekstra hati-hati. Evakuasi dilakukan di tengah tiupan asap yang mengepul. Dari data terakhir, 86 orang penghuni berhasil dievakuasi. Oksigen dulu, Bu. Penghuni apartemen berhasil dievakuasi dibawa dengan menggunakan tandu. Evakuasi dilakukan menggunakan tangga dari sisi apartemen. Sejumlah penghuni nampak lemas dan harus ditandu serta menggunakan tabung oksigen. Salah satu pekerja mengatakan asap sudah mengepul di dalam ruangan. Ia sempat turun dari lantai 33 hingga akhirnya jatuh di lantai 9. Sementara alat penyedot asap milik damkar masih beroperasi untuk mengurangi kepulan asap di gedung apartemen. Saya kurang tahu Pak untuk kejadian awalnya, saya nggak tahu. Bapak tadi lantai berapa? Saya terakhir di lantai 33, cuma saya jatuh dari lantai 9. Itu kondisi di dalam gimana Pak? Sudah asap semua? Iya, semua. Dari lantai 9 itu sudah gelap. Itu kemarin tadi di belakang saya masih banyak orang. Masih banyak orang ya? Itu titik asap awalnya dari lantai berapa? Kalau itu saya nggak tahu, pokoknya saya terakhir itu lantai 9, saya jatuh sampai ke basement 2. Sampai basement Bapak jatuh? Bapak di sini ngapa, kerja atau ya, penghuni? Kerja. Di lantai berapa Bapak kerja? Di 33 saya. Sementara itu dalam insiden kebakaran, salah satu penghuni mempertanyakan soal alarm yang tidak berfungsi saat api dan asap pertama kali muncul. Asap pekat tebal dari lantai basement naik hingga ke lantai 28. Terjadi konsleting listrik gitu, terjadi kebakaran, terjadi konsleting. Nah akibat itu asap itu masuk ke saluran udara maupun emergency stair yang ada di apartemen Medit itu. Nah itu yang saya bingung adalah asap itu begitu tebal sekali sehingga efeknya dari basement bisa sampai ke lantai 28 bahkan sampai 35 gitu Mas. Penyesalan soal masalah
sprinkle yang nggak bekerja, ya kan, terus alarm kebakaran yang tidak bekerja juga gitu ya. Padahal beberapa itu biasanya bekerja dengan baik ketika terjadi simulasi kebakaran gitu loh. Simulasi ya itu terjadi ya, tetapi justru ketika real terjadi kebakaran justru alarmnya tidak terjadi. Kita ke berita lainnya, Saudara. Meski kecelakaan yang melibatkan kereta masih terjadi, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan masih saja rendah. Seperti di Bandung, Jawa Barat, sejumlah pengguna jalan masih saja menerobos palang pintu kereta hingga nyaris tersambar. Peristiwa ini tidak untuk ditiru. Nekat melintasi rel kereta api saat palang pintu kereta sudah ditutup. Bahkan posisi kereta sudah sangat dekat. Tidak hanya berjalan kaki, seorang pengendara motor juga terekam nekat menerobos pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup. Peristiwa ini terjadi di kawasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung mengingatkan masyarakat untuk lebih bersabar menunggu dan tidak menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup. Di mana ada orang yang melintas pada saat kereta api sudah dekat, tentunya menjadi perhatian bagi kami. Kita berharap agar semua masyarakat, terutama mereka yang melintasi perlintasan sebidang, untuk selalu waspada. Karena memang aturan sudah mengatakan ketika palang pintu sudah diturunkan dan sinyal sudah berbunyi, semua seharusnya berhenti, memastikan kereta api berjalan terlebih dahulu. Memang masih terjadi beberapa kasus di mana orang berupaya untuk melintasi perlintasan ketika kereta api sudah dekat. Tentunya ini akan membahayakan bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi perjalanan kereta api. Di mana perjalanan kereta api tentunya kita tahu membawa orang dalam jumlah banyak dan tentunya akan berisiko terhadap banyak orang. Kecelakaan fatal bisa terjadi dari tindakan ceroboh. Bila terjadi kecelakaan, tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi kecerobohan itu juga bisa merugikan banyak pihak. Reza Pratama, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Astagfirullah. Saudara, dua adik kandung dari Nur Ainia Ramadina, salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kereta mendatangi stasiun Bekasi Timur untuk mengambil barang milik kakaknya. Keduanya langsung diterima petugas KAI di posko informasi. Keluarga Ainia langsung menyerahkan data diri almarhumah dan barang-barang apa saja milik dari almarhumah. Setelah itu petugas langsung menyerahkan barang milik korban, diantaranya adalah tas, ponsel, alat makeup, dan juga tempat makan. Sebelumnya barang-barang milik korban yang ditemukan sebanyak 85 barang. 39 barang sudah diambil oleh pihak keluarga korban. 17 korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di stasiun Bekasi Timur masih dirawat di RSUD Bekasi. Sejumlah korban yang mengalami luka berat bahkan harus menjalani operasi. Korban mayoritas mengalami memar dan fraktur. Sebelumnya 54 korban kecelakaan dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat meminta ormas yang menguasai pelintasan kereta maupun fasilitas umum untuk kepentingan pribadi segera ditindak. Pelintasan sebidang selama ini jadi salah satu titik paling sering terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta. Saudara, perlintasan ini pertama kalinya menjadi tempat antara mobil taksi berwarna hijau yang tertabrak oleh kereta listrik di kawasan stasiun Bekasi Timur dan diduga menjadi penyebab insiden tabrakan antara KRL dan juga KA Argo Bromo Anggrek. Kecelakaan maut antara KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek mengungkap banyak perlintasan kereta sebidang tak berpalang pintu. Sebagian diduga ditolak diberi palang karena untuk pemasukan ormas. Menanggapi dugaan ini, Gubernur Jawa Barat mendorong ormas yang menguasai perlintasan kereta maupun fasilitas umum untuk kepentingan pribadi segera ditindak. Tenggat waktu 1 minggu diberikan kepada Wali Kota Bekasi untuk memasang palang di perlintasan kereta sebagai solusi jangka pendek hingga pembangunan flyover tuntas. Ya gini aja, label itu kan ya
seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi, segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar, tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Kedepannya ini akan ditutup jalannya atau seperti apa nih? Kan mau buat dibangun flyover. Kalau sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya. Jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Ya. Tak hanya Pemprov Jawa Barat yang bertindak, Pemprov DKI juga mulai bergerak. Wakil Gubernur Rano Karno akan mengerahkan petugas untuk menjaga lintasan tak berpalang pintu. Selain itu, proyek pembangunan flyover akan dikebut. Masalah yang terjadi di Bekasi, biarkan Pemda Bekasi bekerjasama dengan KAI dan pemerintah pusat untuk mencari solusinya. Jakarta memang ada beberapa lintasan yang mungkin tidak tertutup, tapi minimal ada yang jaga. Nah, tapi ini bagian yang harus kita evaluasi selalu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan yang terjadi pada waktu semalam. Ya. Jadi antisipasi terhadap perlintasan sebidang dengan rel kereta api itu, Pemprov DKI saat ini sedang membangun ada flyover di Jalan Lepemeter, izin Pak. Jadi ini adalah multi years yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan sudah dimulai pada akhir tahun 2025 dan akan dituntaskan pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Keberadaan perlintasan kereta sebidang memang harus mendapat perhatian khusus pemerintah. Kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang tanpa palang pintu kerap terjadi dan tak jarang menelan banyak korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, kami akan hadirkan informasi liputan haji 2026. Jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah hari ini. Sesampainya di Mekah, mereka nantinya akan langsung menunaikan umroh wajib. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saatnya kami sampaikan informasi liputan haji 2026, saudara. Jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah hari ini. Persiapan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah terus dilakukan. Jemaah diimbau menyiapkan koper bawaan jauh sebelum jadwal keberangkatan. Koper jemaah diminta harus berada di lobi hotel pada H-8 waktu keberangkatan bus ke Mekah. Demi tertibnya pergerakan, jemaah juga diminta terus mengikuti seluruh instruksi dan arahan dari petugas haji layanan akomodasi dan transportasi di sektornya masing-masing. Informasi terkini pergerakan jemaah Indonesia kloter pertama di hari pertama menuju Mekah, kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto di sana. Assalamualaikum Sofyan, jadi pukul berapa nih jemaah haji kloter pertama tiba ke Mekah dari Madinah? Ya, waalaikumsalam, Maidop Efrina di studio dan saudara. Bisa saya informasikan bahwa saat ini jemaah haji yang dalam perjalanan ke Madinah menuju Mekah itu masih di sekitar Bir Ali. Mungkin ada juga yang sudah perjalanan menuju ke Mekah ini. Kalau kita lihat jarak antara Madinah menuju Mekah itu kira-kira 450 km. Jadi kalau jarak tempuhnya segitu berarti waktu tempuhnya sekitar 5 sampai 6 jam. Kalau kita prediksi sesuai jadwal itu jemaah haji akan tiba sekitar sore, siang atau sore hari waktu Indonesia Barat. Kalau boleh kita lihat bahwa dari data yang ada, 4.800 anggota jemaah haji dengan 12 kloter ini sedang bergerak menuju Mekah. Jadi mereka terbagi ke dalam 12 kloter dan nantinya ketika datang di Mekah mereka akan disambut oleh petugas haji yang ada di daerah kerja Mekah ini.
di daerah kerja Mekah ini ada 10 sektor kalau bisa saya sampaikan. Nah, karena di sektor Dakar Mekah ini adalah pusatnya haji, jadi ada lebih dari 2.000 petugas yang disiapkan untuk melayani jemaah haji seluruh Indonesia. Nantinya ketika jemaah haji sudah datang ke hotel, mereka tidak langsung akan melakukan umroh wajib. Mereka akan istirahat dulu mengingat kondisi tubuh mereka mungkin kelelahan karena di jalan memakan waktu 4-6 jam. Setelah beristirahat, mereka akan tinggal sejenak di hotel sambil mempersiapkan diri menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib. Biasanya umroh wajib ini tergantung dari kloter masing-masing ya, tergantung pembimbingnya. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya mereka kebanyakan melakukan umroh wajib itu pada malam hari karena supaya nanti ketika tawaf itu tidak terlalu panas. Dan di sini juga petugas mengimbau bahwa ini adalah rangkaian wajib haji. Jadi pakaian ikhram yang dikenakan harus tetap dipatuhi. Jadi tidak boleh misalnya pakai wangi-wangian, tidak boleh menutup kepala pakai kain ikhram. Nah, ini tantangan tersendiri karena menggunakan kain ikhram secara lama itu juga harus menjadi kebiasaan bagi jemaah haji. Mungkin dulu belum pernah memakai kain ikhram lah. Untuk saat ini karena ini adalah rangkaian pertama ibadah haji. Jadi ketika nantinya ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin nantinya jemaah haji akan bisa mendapatkan dam atau memang jemaah hajinya bisa terkurangi. Baik. Jadi ya begitu, Maidop. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Sofyan. Assalamualaikum. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi usai menetapkan seorang tersangka pelaku utama kasus penganiayaan di daycare Banda Aceh. Kini polisi menetapkan 2 tersangka baru. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak, sektor perbankan nasional dinilai masih menunjukkan ketahanannya. Sejumlah indikator menunjukkan kondisi yang relatif stabil meski tekanan eksternal terus meningkat. Saham, tetapi juga berdampak langsung terhadap... Dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2026 yang digelar oleh Bank Rakyat Indonesia, terlihat kinerja perseroan masih mampu tumbuh di tengah tekanan global. Hingga akhir Maret 2026, perseroan mencatat laba bersih sebesar 15,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,7% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 2 digit menembus lebih dari 1.500 triliun rupiah. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan tren positif didorong oleh penguatan dana murah. Segmen usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi penopang utama, sekaligus menjaga ketahanan bisnis. Nah, kita melihat bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian global ini, tentunya Bank Rakyat Indonesia terus mencermati potensi risiko secara prudent ya, khususnya pada portofolio kredit. Namun demikian kami melihat bahwa struktur bisnis BRI yang berbasis pada segmen UMKM justru memberikan tingkat resiliensi yang relatif baik karena karakteristiknya yang bersifat granular dan tidak terpusat pada satu segmen tertentu. Dan jumlahnya juga kecil-kecil ya, beda dengan korporasi kalau satu loan itu bisa triliunan, ini kan tidak terlalu besar. Aset kita tentunya ingin tumbuh tapi tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sustain. Dan keseimbangan ini tentunya harus dijaga, tidak hanya volumenya yang naik, tapi kualitasnya juga harus bagus. Pencapaian ini tidak hanya struktur bisnis berbasis UMKM dinilai memberikan daya tahan karena portofolio yang tersebar dan tidak terpusat. Meski demikian, resiko tetap diwaspadai, terutama pada sektor yang sensitif terhadap perubahan kondisi global. Kedepan, strategi pertumbuhan akan tetap dijalankan secara selektif dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta menjaga kualitas aset. Tim Liputan, Kompas TV.
Beralih ke berita lainnya, saudara, usai polisi menetapkan seorang tersangka pelaku utama kasus penganiayaan di daycare Banda Aceh, kini polisi menetapkan 2 tersangka baru. Total 3 tersangka dalam kasus ini. Penetapan 2 tersangka baru dilakukan setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan polisi dalam kasus penganiayaan anak di salah satu tempat penitipan anak di kawasan Lamgugop, Banda Aceh. Satreskrim Polresta Banda Aceh menjerat DS sebagai pelaku utama serta NS dan RY dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 72 juta rupiah. Terungkap motif dari 3 pelaku sebagai pengasuh karena kesal korban tidak menurut saat diberi makan. Dan saat ini kita telah selesai melaksanakan gelar perkara, di mana dalam suatu rangkaian dan juga fakta-fakta yang kita temukan dengan 2 alat bukti yang cukup, kita telah menetapkan kembali 2 pengasuh anak berinisial RY 25 tahun dan juga NS 24 tahun, di mana saat ini kita sudah menetapkan 3 orang tersangka daripada penganiayaan terhadap anak, dan sampai saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua yang menjadi korban daripada penganiayaan tersebut dan tetap mengumpulkan beberapa barang bukti dan juga menganalisis daripada hasil CCTV yang kita sedang melakukan penyelidikan. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.